waktu ditusuk gimana tuh? Ini tusukan neraka nih. Satu, dua. Nih, gua teriak nih di sini nih. Iya. Teriak-teriak, gak apa-apa. Aduh, Satu, jangan dua. teriak dong. Satu, dua, tiga. Au. Kalau lo yang berada di utama pasti kan dia akan lempar doang neraka utama. Wama neraka utama. Apakah kamu tahu neraka utama itu? Narumahil mukalla itu api azab Allah yang dinyalakan. Allah tidak tahu yang neraka fidah yang membakar sampai ke hati. Inna alaihim musoda. Sungguh. Api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi aman muwaddadah. Sedangkan mereka itu diikat di tiang-tiang yang panjang. Oke. Hai sahabat kompas.com, Ira Gita Sembiring balik lagi nih di depan kalian semua. Dan kita balik lagi dalam acara Hype Talk, ngobrol-ngobrol bareng artis papan atas Indonesia. Dan kali ini aku sudah kedatangan para pemain dari film Siksa Neraka. Karena Siksa Neraka apa gimana ya, jadi panas gitu ya di ruangan ini ya. Oke, kita mau kenalan dulu ya satu-satu ya. Di sini sudah ada Rizky. Halo Rizky. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, kakaknya gimana? Baik nggak? Alhamdulillah baik juga, baik banget ya kan. Di sini ada Kisha Ungu gitu ya. Oke ya, beda. Ada Kisha. Halo Kisha. Ini Kisha atau siapa enaknya dipanggil? Mau Kisha, Pasha boleh. Oh gitu, Kisha Udah Pasha. bro banget kok sama Papa Udah bro Pasha. banget ya. Iya. Oke, siap. Halo Kisha, apa kabar? Baik, alhamdulillah kakak. Alhamdulillah. Gimana? Dompet aman? Aman sih ya, tengah-tengah segini emang agak-agak dikit tipis gitu ya. Iya. Udah ngomongin dompet aja nih. Dan yang di tengah-tengah kita yang nggak kalah cantik dari aku tentunya. Di sini sudah ada Ratu Sofia. Hai, halo. Boleh salam, maksudnya disapa dulu sahabat kompas.com yang ada di rumah. Halo sahabat kompas.com yang ada di rumah, aku Ratu Sofia. Salam kenal. Oke, salam kenal. Ini mungkin untuk para penonton yang udah nonton thriller Siksa Neraka pasti udah melihat wajah-wajah ini ya gitu ya. Dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol soal filmnya. Tapi sebelum ke film aku mau nanya dulu perjalanan karir masing-masing ya. Boleh. Mungkin ada banyak fans-fans kalian yang pengen tahu ini sebenarnya perjalanan karir dari Rizky, Kisha, sama Ratu tuh seperti apa sih? Mungkin siapa dulu yang mau Ladies cerita? first. Ladies first. Oke. Aku Yang juga paling ladies senior. sih sebenarnya. Yang Tapi paling ya udah. senior sembarangan. Oke, dari Ratu sendiri Oke. gimana Ratu? Jadi awal mula karir aku tuh emang aku dari kecil tuh pengen banget bisa main film kan. Jadi waktu itu papa sama mama aku akhirnya bawa aku ke Jakarta. Kamu dari mana? Sorry. Aku dari Aceh. Oh, dari Aku Aceh. ya. Halo Aceh. Bawa Sahabat aku ke Kompas.com dari Jakarta, Aceh. terus akhirnya aku tuh dikasih latihan teater dulu 2 tahun. Oke. Sebelum aku casting dan syuting, dan akhirnya setelah aku latihan teater, aku casting, aku syuting, ya udah berlanjut deh sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama kali masuk misalnya kamu main apa gitu di mana? Itu pertama kali aku syuting film itu di film Bima X judulnya. Oh, oke. Iya, itu syutingnya waktu itu kalau nggak salah di Jepang. Oh, Bukan di kalau Jepang. nggak salah sih emang Emang beneran di Jepang. Emang di Jepang syutingnya waktu itu. Kalau kalian tahu sih anak-anak kecilnya pasti suka Bima X ya waktu itu. Itu umur berapa kamu Itu waktu umur itu? 13 tahun, masih Astaga, kecil banget. Sekarang Iya. umur kamu berarti 19. sama. Jauh-jauh Waduh. nggak jauh ya. Oke, itu Ratu ya. Berarti sampai akhirnya mulai dari film itu berarti udah sering casting-casting, main juga. Sering casting, cuman kalau syuting nggak sering sih, bener-bener merintis banget gitu kan dari umur 13 tahun. Nah, akhirnya sering syuting itu gara-gara aku syuting sama dia di sinetron. Oh, dulu. sebelumnya udah pernah? Iya, di sinetron Tidak dari doang Jendela ya? SMP gitu. Oke. Setelah kelar syuting sama dia, baru tuh di situ aku rutin syuting. Oke, jadi lumayan dari remaja sampai sekarang masih Iya, terus terjun di dunia peran. Iya, Ya? Tapi emang peran doang atau pernah iklan atau model atau? Iya, jadi awalnya sebenarnya aku tuh model di Medan. Oh. Aku model catwalk di Medan waktu kecil. Iya. Sama kakak adik aku juga. Nah, dari situ tuh kenal-kenal agensi gitu-gitu kan. Akhirnya diajak ke Jakarta ya untuk syuting-syuting, untuk casting-casting kayak gitu-gitu. Oke, ya hampir mirip-mirip sama aku waktu remaja juga ya, sahabat kompas.com-nya. Ini boleh, AC-nya boleh dinaikin nggak ya? Ini agak berkeringat lah saya nih. Nanti bedaknya luntur, udah mahal-mahal. Oke, untuk Kisha gimana? Kalau terjun selain muncul di berita-berita pas lagi ada papa mama gitu ya. Kamu untuk pertama kali akhirnya terjun di dunia film tuh seperti apa sih?
Kalau nggak salah itu aku pertama kali film itu 2010. 2010 itu umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. Ya, jadi oke. setelah divorce pertama, ini kan Oke. belum mau divorce kedua nih. Setelah divorce Iya, pertama, divorce pertama itu ngomong sama mama kan, Bun, mau coba deh Ica untuk kerja gitu. Iya, oke. Oke, dibantuin segala macam. Akhirnya 2009 nyanyi, 2010 main film. Oh, oke. Dan- Film apa waktu itu kalau masih ingat? Kalau nggak salah itu Broken Hearts. Oh. Itu ada Kak Reza, Om Darius, Oh, oke. Kak Julia Estel waktu itu. Aku jadi kecilnya Reza Rahadian. Waktu itu. Oh, iya. Sejak saat itu berarti Sejak saat itu sinetron. Sinetron selama kurang lebih 12 tahun. 12 tahun main sinetron? sinetron. sinetronnya lama banget ya 12 tahun? Enggak. Oh, maksudnya Banyak. kirain sinetronnya usianya 12 tahun. Enggak, Oke, enggak. maksudnya selama 12 tahun kamu 12 sering main tahun itu sinetron. sinetron terus. Akhirnya 2023 mutusin oke kayaknya udah cukup jenuh nih. Mau balik lagi deh gitu. Oh, Dan alhamdulillah ya rezekinya ada aja gitu. Iya, ya. Berarti ini film pertama setelah 12 tahun kamu di sinetron gitu ya? Oke, ya. Nah, kalau Rizky nih gimana nih? Kayak wajahnya udah sering ada di layar. Enggak, masa. Kalau kamu gimana? Awal pertama kali terjun ke industri film? Kalau aku awalnya sih, aku nggak ada kepengen untuk di sini awalnya ya di Kompas.com maksudnya? Enggak. Di entertain. Oh, di entertain. Oke. Entertain nggak ada sama sekali karena dari kecil aku emang pengen jadi pemain bola sih sebenarnya. Oh, oke. Ya kan? Sampai dari kelas 2 SD sampai 2 SMA. Lu ketawa lu. 2 SD sampai 2 SMA itu emang fokus di SSB terus kan. Oke. Sampai kayak ada satu dan lain hal nggak jadi. Akhirnya dia lagi nongkrong diajakin waktu itu syuting. Syutingnya itu syuting sama kalau di sini kan IKJ ya. Oh, Nah, IKJ. kalau aku kan dari Padang. Oke. Itu ada isi. Oh, Bikin-bikin TA gitu. iya, Nah, iya. kerjain itu dulu. Kok seru ya gitu. Seru. Cobain nih ke Jakarta sendiri. Langsung. Jadi abis Oh, enggak. kali- Oh, Itu lagi SMA, coba casting dulu. di Padang berarti masih di Padang. Di Jakarta, Oh, tapi udah di bolak-balik. Jakarta. Oke. Bolos sekolah. Oke. Bolos sekolah, pergi ke Jakarta, abis itu balik lagi ke Padang. Pas tamat SMA, udah fokus aja. Oh, oke. Mau survive aja di sini, coba. Itu nol, linknya nggak ada sama sekali. Sama sekali. Sama Nggak sekali ada nggak ada. agensi kenalan apa segala. Nggak ada. Orang dalam nggak ada orang. Nggak dalam. ada. Oh, oke. Terus ketemunya, waktu itu lagi nongkrong di jalan, Heeh. ketemu sama manajer aku yang sekarang. Oh, kamu apa ditarik dari jalan? Oh, gimana? Iya, kayaknya ditarik dari jalan sih ya. Iya, dipungut sih ya. Oke, ketemu. Iya, men. Dia kaget gitu mukanya. Di mana lagi di mall apa di mana kamu itu? Di jalan, di trotoar. Literal, oke. Terus, Terus ketemu, diajak langsung, kamu casting gitu? Oh enggak, kenalan dulu. Aku kira, ini kenapa nih orang gitu kan. Ini manajernya, ada temen aku junior gitu. Iya. Oh iya. Ini siapa ya? Aku nggak tahu lagi. Oke. Terus diajakin kerjasama kan. Oh ya udah saya mau lihat progres kamu dulu. Kamu olahraga, kamu kurus banget kata dia. Ya udah semenjak itu aku olahraga gabung sama dia. Oh. Gabung sama manajemen itu. Masuk dan aku manajemen. dikasih syuting gitu. Itu inget nggak pertama kali acting tuh di mana? Pertama kali aku syuting itu di sinetron sih awalnya. Masih sinetron ya? Ya itu masih nggak tahu apa-apa kak. Oh. Satu episode hilang. Itu usia berapa kamu? Itu usia berapa ya? Tahun 2020 kayaknya. Oh, masih belum lama ya? Masih Belum 3 lama. tahun yang lalu kan ya? Oh, 2020 di Pupa, Putri Untuk Pangeran. Oh, Nah. Putri Tok Pangeran, iya. Oh, di situ. Iya. Gitu awal sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, terus ceritanya untuk kalian pertama kali diajak main film Siksa Neraka ini, ceritain dong masing-masing gimana, terus reaksinya apa, terus kenapa mau main di film ini? Kan kayaknya ini banget gitu ya, kalau aku lihat trailernya tuh ya ampun, bawaannya pengen tobat mulu gitu ya. Nah, mungkin diceritain masing-masing, ceritanya yang menarik apa aja gitu. Aku dulu nih. Iya, boleh, Rizky. Aku dulu sih disuruh casting dulu aja sih ya. Disuruh casting nyampe kantor. Ini judulnya apa? Siksa Neraka kata dia. Ini beneran siksa neraka? Emang udah ada yang pernah ke neraka apa ya gitu ya? Iya. Terus ya udah di casting waktu itu, wah capek banget kak. Ngapain? Kamu disuruh ngapain waktu itu? Adegannya itu ya kayak orang yang disiksa, yang ditusuk lah. Kayak aku ngebayangin
kalian main sesuai imajinasi kalian aja. Oke. Oke deh gitu kan, kita belum pernah ke neraka sebelumnya nih gitu. Ya udah kita susah juga iya kan ya, membayangkan ke neraka ya. Habis itu ya udah, sedangkan take untuk casting itu aja aku udah capek banget Kak. Capek secapek-capeknya, kayak aku udah ya Bang, udah capek nih Bang gitu. Baru casting Iya, nih ya. baru casting. Terus udah habis itu nanti dikabarin ya kata dia. Oke. Oke. Aku ke bawah sama teman aku ngomong kayak gini. Nih kalau lo salah satu kita ambil ini nih gitu, harus siap-siap capek men gitu. Ya bener capek kan, Capek soalnya banget ya, capek oke. banget soalnya kan kayak benar-benar disiksa, kita harus teriak banget tiap hari ya. Tiap menit. Serius? Tiap menit itu teriak. Syutingnya, oke. Syuting aku habis suara terus. Aku harus telan kayak asam sama kecap ya, jeruk nipis gitu ya. Oh Iya. iya. Apa cuka apel? Iya, cuka apel ya. Terus abis itu akhirnya kamu dipanggil lagi dong setelah casting itu, abis itu dipanggil. Dipanggil untuk reading. Waduh, siap-siap tenaga nih kita. Soalnya beneran disiksa Kak. Aku udah baca kayak aduh ini siksaan banget nih. Iya, tapi kenapa mau gitu kan? Maksudnya Kak, akhirnya aku membuat kenapa kamu- mau karena Yang bikin kayaknya ini tertarik. challenge buat aku deh gitu. Kayak mau coba tantangan baru aja gitu. Oke. Tapi sebelumnya udah pernah main film horor? Film atau? horor pertama aku juga. Film Jadi horor kayak pertama. aku tertantang aja gitu. Iya. Gitu. Oke. Kalau Kisha gimana? Waktu pertama kali diajak main film ini, kamu casting dulu atau seperti apa? Kebetulan waktu itu aku habis beresin satu film, habis itu ditelepon sama manajer untuk screen test. Oke. Screen test di company. Pas nyampe, udah dibilangin dari awal berangkat, ini film siksa neraka. Oh, oke. Oke, gitu. Jadi, Reaksi kamu oke, gitu. Oke. Kita cek dulu ya, karena aku harus lihat ceritanya dulu gimana. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama orang kantor, itu Bang Philip, ngobrol. Dia bilang, nih adegannya kayak gini, intinya adalah ini orang disiksa. Dia melihat fenomena lava, yang lava itu terbuat dari darah dan nanah yang bercampur. Oke. Nah, Udah disitu lu ngeri ya. takut, bau, marah, kesel, nangis, lalu serah deh mau gimana mainnya kayak gitu. Oh, oke. Akhirnya karena terlalu oke, jadinya muntah. Muntah di kantor. Ah, serius? Jadi Ini pas lagi waktu- screen test, waktu direkam itu, muntah. Oh, Muntah. Terus gue bilang, gimana ya, kalau gue muntah udah masuk dong. udah sampai muntah nih, masa nggak masuk? Ntar gue kabarin katanya. Oke. Oh ya udah, beres, disuruh reading, loh ketemunya orang-orang ini. Oh, sebelumnya berarti udah pernah main bareng atau kalau tadi sama Ratu kan Ini katanya udah. udah, kalau sama Rizky udah ya sebelum? Belum, tapi pernah lihat muka kan dia juga artis lama. Oh, siap. Oke, itu berarti pas lagi oke nih kamu bisa meranin ini, itu reaksi kamu gimana, Kis? Aku malah senang sih karena mau jadi bagian dari sejarah aja, kan sejarah nih. Bener, Pertama bener. kali film yang mengangkat neraka gitu. Iya, Kapan lagi? Menurutku nggak bakal dalam 10 tahun ke depan nggak bakal ada orang yang berani ngambil cerita kayak gini lagi sih. Oke. Kalau Ratu gimana? Kalau aku waktu itu awalnya emang aku dengar ada yang mau produksi film Siksa Neraka nih gitu kan. Tapi di situ kayaknya aku tuh lagi ada project gitu, aku lupa kan. Cuman nggak jadi projectnya. Oke. Jadi sebelumnya itu aku langsung lempar ke adik aku untuk coba casting dulu. Tadinya Untuk emang- Siksa Neraka? Iya, untuk Siksa Neraka. Dan ternyata tiba-tiba aku dipanggil lagi, aku untuk screen test langsung kan. Ya udah, aku datang gitu kan. Dan ternyata aku yang lolos. Jadi waktu screen test pun ya sama kayak dia tadi, disuruh acting seakan-akan lagi di neraka gitu kan, teriak-teriak. Emang capek banget sih, setuju banget sama Bang Sarah. Lupa. Oke, terus akhirnya yang bikin kamu oke nih mau main di sini tuh Ya. karena apa gitu? Gak tahu ya, aku juga kan tertarik banget nih sama cerita Siksa Neraka gitu, kayak aduh Siksa Neraka men gitu kan. Terus sama aku emang dikabarin lolos juga. Jadi kan waktu screen test itu aku nggak baca seluruh skenario ya. Oke. Jadi aku nggak tahu keseluruhan ceritanya itu kayak gimana gitu. Cuman ya aku seneng-seneng aja sama cerita ini, menarik sih menurut Iya, aku iya, gitu iya. kan, dan tantangan juga gitu. Iya, Nah, oke. waktu udah dibilang lolos terus dikasih skenario full, di situ aku baca sedikit kaget sih ngelihat adegan-adegannya. Terus aku kayak
capek nih gitu Iya, kan. iya. Ya pasti karena adegan yang menyiksa, gimana sih kalau kita disiksa gitu, harus acting lagi. Bener-bener. Ini kenapa ya anak-anak zaman sekarang suka banget disiksa ya dalam film ini? Kok seneng-seneng aja gitu disiksa? Oke, tapi ini horor atau kamu sebelumnya pernah main horor juga? Aku pernah main horor waktu umur 14 tahun. Waktu itu filmnya apa kalau buat Mereka yang tak terlihat. Oh, oke. Terus udah sih itu horor. Abis itu setelah film aku yang waktu kecil itu aku udah ke sinetron tuh sama dia nih, sinetron 3 tahun. Baru ini tuh jatuhnya tuh kayak debut pertama aku di film lagi. Oh, oke. 3. Kan gue ada sinetron lain lagi, bukan cuma sama yang ya saya siap salah. Kalau Gesya berarti sebelumnya pernah main horor nggak atau ini pertama banget? Enggak, pertama juga. Pertama banget Dan juga. aku emang takut horor. Takut horor. Maksudnya takut hantu. Takut hantu. Iya, takut. Oke. Jadi kata Bunda, lucu ya Kak, kamu penakut tapi dapetnya film horor mulu, katanya gitu. Oh, berarti sebelumnya udah sering banget ditawarin film-film horor. Iya, aku nggak mau ngambil. Takut. Oke. Terus yang akhirnya yakin banget kayak gue mau main karena apa? Karena mau disiksa atau gimana? Penasaran ya, siksa Iya. neraka ya? Nggak pernah mau testimoni aja nih. Testimoni. Jadi kalau bisa flexing ke orang kan, lu jangan sombong lu, gua udah lihat tapi kan lu di sini nih gitu. Bener iya lagi. Oke, sekarang ceritain dulu peran kalian di film Siksa Neraka ini sebagai apa, karakternya seperti apa sih? Dari siapa dulu? Gantian dia di sini. Dari gantian. Oke. Gini Oh iya, paling enak lu ya. Gini ya. Iya, iya. Jadi aku di Siksa Neraka itu berperan sebagai Tias. Tias itu anak ketiga dari 4 bersaudara. Oke. Jadi ini abang pertama, ini abang kedua. Oh, ini satu keluarga. Satu keluarga. Iya. Mirip gak sih? Enggak ya? Ya, kalau di film mah dimirip-miripin aja. Oke. Beda bapak semua ini. Zaman sekarang sering kayak gitu ya. Ya, Kamu anak berapa tadi, sorry? Ketiga. Oke. Tias itu anaknya yang nurut sama orang tua, Oke. enggak nakal, baik banget. Ya, kok bisa di neraka kamu? Nah itu makanya plot twistnya kalian nonton nanti. Oke, Terus dia itu, tapi dia ada kurangnya. Oh, oke. Jadi kurang se-on gitu. Kurang se-on iya, gitu iya, kayak iya. yang Agak lain pinter nih, yang lain kakak-kakaknya pinter ya, dia enggak. telat mikir gitu ya. Sesuai banget sama aku. Aku tuh emang nggak suka belajar, nggak suka belajar yang akademik ya. Sama Iya, Tiasnya iya. juga kayak gitu. Dia tuh paling telat mikirnya, paling males baca-baca tuh dia paling males. Oke. Betul. Ya udah sih itu sih. Itu ya, Kepribadiannya oke lah. Cuman Dan pendiam by the way. Oh, pendiam iya, juga. dia pendiam, introvert. Jadi kayak iya aja gitu. oke. Kalau Kisha di sini berperan sebagai Abangnya dia. Iya, Ya, itu adiknya tahu. dia. Ya, berperan sebagai Fajar. Fajar juga pendiam, cuek. Sebenarnya dia family man sih. Maksudnya Oke. dia family man sekali, cuman dia punya cara sendiri buat nunjukin kasih sayang dia ke adik-adiknya dan juga ke abangnya. Oke. Gitu. Dan Fajar ini tipe orang yang apa ya, suspicious tuh. Aduh, kemarin belum nemu nih kata suspicious tuh apa ya? Misterius. Oke. Sus gitu loh. Tertutup. Iya, bukan nggak harus tertutup. Tapi Maksudnya dia suka menyimpan rahasia yang bahkan keluarganya aja nggak tahu. Jadi dia jarang terbuka orangnya gitu kan maksudnya. Nggak juga. Jadi tertutup. Terbuka, Kalau tapi kan terbuka ya tertutup. tertutup. Udahlah, susah lah. pokoknya penuh misteri gitu ya. Salah. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau ini kayaknya yang paling ngebangkang apa gimana nih? Oh enggak. Enggak. Ini bro. Ini bro. Paling ini. Nah, aku di sini berperan sebagai Saleh. Saleh ini sebagai abang dari mereka semua. Iya. Ini anak pertama berarti Saleh. Anak pertama. Oke. Nah, Saleh ini itu seorang yang dibanggakan sama bapaknya. Bapaknya kan ustadz nih. Ustadz banget. Terus kayak dari anak-anak yang lain ini cuman Saleh yang bisa gitu. Oh. Yang paling bisa diandelin lah gitu. pertama, Iya, Iya. iya. Kamu sumber iri dengki adik-adik ya? Iya, karena di depan bapak itu kita kayak akunya ya, kayak Salehnya kayak oh, iya Pak gitu. Nurut, Mau sholat gitu. kamu yang jadi imam gitu. Jadi setelah tamat SMA, kuliah ke Jakarta, udah kerja semuanya. Oke. Udah kerja di pas kerja itu udah meleset dah tuh. Udah nggak nurut lagi. Udah nggak nurut lagi, keluar jati diri sebenarnya. Oke. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya Siksa Neraka ini kalau bisa diceritain, ini ceritanya tentang apa sih selain keluarga? Ya, kayaknya tentang keluarga Iya, kalian ya. tentang keluarga dan siksaan. Tentang keluarga dan dosa. Keluarga dan dosa. Jadi Iya. jadi ceritanya kalian ini adalah anak-anak dari Ustadz, seorang ustadz. Iya. Yang ustadz banget. Yang Ustadz ustadz banget. Iya, dari kecil udah diajarin Islam banget lah gitu. Iya. Ternyata gedenya nauzubillah min dzalik ya. Iya.
Gimana tuh anak ustadz masuk neraka? Oke, cerita ini anak ustadz yang masuk neraka gitu ya. Kurang Iya, lebih ya ceritanya. kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih. Oke, iya. Jadi Udah ya spoilernya ya. Oh iya. Tapi ini kan ada di trailer. Ada. Oh iya, ada. Iya, aku udah nonton trailernya yang wow gitu ya. Kok ada gitu. Sangat vulgar sekali. Oke, apa namanya? Ini kan dari Comic Legend ya ceritanya. Sebelumnya kalian tahu nggak atau pernah baca atau pernah lihat, karena kan ini kan udah lama nih legendnya komiknya. Legendnya udah lama. Iya, legendnya udah lama. Komiknya Tapi baru. kalian sempat nonton atau sempat baca nggak komiknya? Sempat baca. Sempet baca. Jadi setiap ke perpustakaan tuh pasti baca. Oh. Ya anak kecil kan dulu kayak baca yuk, baca lagi. Tadi katanya males belajar Iya, akademik. Bukan itu masalahnya gini ya, itu kan komik ya, ada Iya. gambarnya. Iya, Gue betul. itu tipe yang suka baca buku yang ada Ada gambarnya. gambarnya. Terus gini, anak kecil, bener-bener anak kecil yang ngelihat buku neraka Ada kan gambar. penasaran ya kan. Mereka tuh FOMO untuk ngelihat. Iya, Kenapa betul, nggak main betul. buku? Tiga siap salah. Cewek selalu benar. Oke, jadi kamu berarti udah sering baca atau lihat Iya, dari komiknya. Apa Kisha juga sama Rizky? Iya, aku juga. Aku nggak pernah baca lagi. Kalau dulu di depan sekolah dijual 1000-an. Iya lagi Iya. bener. Dulu tuh ramenya tuh Siksa Neraka, terus Gareng Petruk. Oh, betul. Baca nggak Gareng Petruk? Enggak. Tahu. Makanya kan gue bilang, gue gak suka baca, makanya season neraka aja yang gue Yang baca. tipis-tipis Itu ya. sama. Kertas-kertas Ya gue gak tipis-tipis. tahu. Sama dulu buku apa lagi tuh? Di depan sekolah. Lu nggak baca, nggak pada Lu nggak baca. Salah nanya. Iya, Jangan salah bukan dong. anak sekolah loh. Ya pokoknya buku-buku yang animasi gitu lah. Oke. Kalau Ini aku masih sih serem. dulu ya kan kalau sekolah ada bazar-bazar gitu yang sering-sering jualan gitu. Aku ambilin, aku comotin, aku buat pesawatan. Emang dasar, Aku emang siksa nerakanya. Comotin. emang dasar maling. Dasarnya udah maling. Oke, sekarang aku mau Sesuai nanya ya, soal pendalaman peran masing-masing nih. Kalau tadi udah di-spill waktu casting aja udah disuruh teriak-teriak, disuruh gimana membayangkan Adi neraka. Nah, untuk mendalami peran kalian masing-masing ini seperti apa sih apa yang kalian lakukan gitu. Terus mungkin bisa diceritain gimana sih memvisualisasikan orang yang lagi di neraka, apa yang harus dilakukan, apakah ada latihan fisik dan lain-lain, apa yang dilakukan? Bisa diceritain? Boleh, Rizky. Kalau aku sih untuk pendalaman karakter gimana ya Kak di neraka lokanya. Itu dia. Jadi ya kita dikasih kebebasan, yaitu kalian bebas berimajinasi sendiri sesuai apa yang kalian bayangkan. Gimana neraka itu kan setiap orang punya versi masing-masing ya, kayak pedihnya semana, kejamnya semana gitu kan. Jadi aku ya mikirnya kalau misalnya disiksa ya udah sakit gitu kan, pasti kalau ditusuk itu nggak mungkin gitu doang. Iya Nggak sih. mungkin, nggak mungkin gitu aja kan. Jadi ya sepedih-pedihnya aja sih aku ngerasa kayak Contohin dong, contohin. Ini contohnya. Boleh, ya boleh coba. Contohin dong. Enggak dong. Sekali. lu juga ya. yang ada di trailer aja. Yang ada di trailer. Waktu ditusuk gimana tuh? Nah, ini tusukan neraka nih. Itu. Nih, gua teriak nih di sini nih. Iya. Teriak-teriak apa-apa. Aduh, Satu, jangan dua, teriak dong. satu, dua, gitu ya? tiga. Au. Oke. Ya kayak dia tuh misalnya kita ditusuk, dia kan balik lagi tuh. Kita kan disempurnain lagi tuh Iya. ke badan awal. Nah, setiap dia tumbuh, hidup lagi, itu kayak luka tapi dikasih alkohol gitu. Jadi perih banget kan. Aku narasi gitu aja. Jadi itu yang kamu bayangkan Iya. ketika kamu harus berakting sakit itu ya. Iya. Oke. Lagi kan disiksa kan. Iya. Kalau koma beda kan diem aja. Yang betul. Kalau Gisya gimana? Kalau kamu ada nggak di trailer? Di trailer Ada. lagi. Kalau aku emang waktu awal reading itu, setiap scene itu golden scene. Oke. Iya, setiap scene itu pasti berpengaruh dengan cerita. Cuman biasanya aku ngomongnya ada scene-scene yang memang intensitasnya lebih tinggi daripada scene lainnya. Oke. Gitu. Nah aku cari yang lebih tinggi ini. Ya contoh-contohnya neraka. Gitu. Nah aku untuk awal reading itu aku udah kumpulin nih yang menurutku bingung gimana cara Memvisualisasikannya. Aku kasih tahu ke Om Bonti, yaitu ada adanya Mas Anggi.
Om ini kayak gini anaknya gimana ya, teriaknya gimana ya, terus ekspresiku gimana ya anaknya ya. Soalnya siksaanku ini lebih lama hitungannya. Lebih lama dalam artian kalau mereka kan lihat dia ketusuk, cabut, sembuh lagi. Kalau aku kan disetrika tuh. Iya, yang di trailer ada ya. Iya, disetrika. Sebadan kena ini gimana teriaknya nih. Dan memang kenyataannya pas lagi take itu mungkin 2-3 menit itu full teriak. 2-3 menit. Jadi pengambilan shotnya 2-3 menit itu teriak terus. Dan memang sakit banget. Kebetulan waktu itu lagi dilihat sama bunda sama ayah. Iya. Mereka lagi datang ke lokasi. Itu semakin membuat kamu ingin teriak atau gimana? Iya. Tapi teriaknya jajan. Kalau Ratu gimana waktu pendalaman karakter untuk jadi? Kalau kalian lihat di trailernya itu kan aku ada nggak dikasih tunjuk kalau aku ada di siksa ya. Aku selalu berdiri ngelihat kakak adik aku disiksa gitu kan ya di trailer. Itu waktu sebelum syuting itu aku sempet bingung. Aku tanya sama direkturnya, ini gimana ya? Aku tuh bingung deh, kayak gimana sih perasaannya tuh sebenarnya gitu loh. Kan aku butuh pencerahan juga dari mereka kayak gimana gitu kan. Akhirnya aku sendiri tuh dikasih acting coach. Buat mendalami karakternya si Tias ini. Untuk belajar juga gimana rasanya histeris yang benar-benar histeris sampai nggak tahu harus ngapain lagi kayak gitu-gitu. Jadi waktu reading sempat disuruh guling-guling loh. Jadi di kantor tuh ada rumputan gitu, rumput sintetis gitu. Aku di situ disuruh guling-guling. Coba bayangin gimana kalau ibu kamu meninggal kayak gitu-gitu sendiri tuh aku di situ. Sendiri panas-panasan. Itu guru BK yang ngomong. Iya, kayak gitu. Coba bayangin gimana kalau ibu kamu meninggal. Teriak-teriak lah, aku teriak-teriak di situ. Nah, selalu kayak gitu. Latihan aku tuh selalu dengan teriak, kayak gitu kan. Ngebayangin yang aku nggak bisa ngebayangin kayak gitu-gitu kan. Hampir setiap reading tuh aku dikasih acting coach yang kayak gitu sih. Terus kita juga ada latihan fisik ya. Waktu itu kita sempat apa sih? Itu namanya olah tubuh, olah vokal kayak gitu-gitu kita juga ada waktu itu sempat dikasih untuk biar nanti di lokasi juga kita terbiasa gitu sama vokal yang besar dan tubuh kita yang dipontang-panting segala macem gitu-gitu kan. Udah sih gitu, sama di lokal syuting ya udah berat sih memang. Walaupun aku mungkin hati-hati. Walaupun aku mungkin kalau kalian lihat tuh aku cuma teriak-teriak aja tapi berat loh. Makanya tapi kalau kalian mau tapi tahu. dia paling berat sih, bisa sampai gila sih kalau. Sampai gila? Enggak, kalau karena Ya udah gitu deh pokoknya. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya soal proses syutingnya. Apa sih yang paling sulit atau yang harus kalian ini banget gitu lakuin pas melakukan adegan-adegan di film Siksa Neraka ini? Ya, ngebayangin nerakanya sih. Apa yang kalian, maksudnya untuk bisa sampai ada detik itu apa sih yang kalian lakuin gitu? Apa yang lu pikirin? Yang Apa yang pikirin. terbayang? Ya, yang terbayang adalah neraka itu sendiri. Gitu loh, kayak ya udah gue harus ngebayangin diri gue ada di dalam neraka tuh gimana sih, apa yang ada di dalam otak gue udah keluarin aja sih sebenarnya kayak gitu. Karena aku juga udah sempat ngobrol kan sama direkturnya. Oke, ini neraka nih, kita nggak ada yang pernah ke neraka gitu ya. Jadi gue ngebayangin apa yang ada di otak gue aja ya. Ya udah, sesakit apa itu, sengeri apa itu, sebrutal apa itu, ya udah pikirin sendiri aja. Semua itu imajinasi sendiri sih. Imajinasi. Oke. Kalau Kisya sama Rizky gimana waktu maksudnya ketika berakting itu apa yang kalian bayangkan atau yang bikin akhirnya bisa sampai gue harus ada di begini nih, teriaknya harus begini nih gitu? Kebetulan kalau nggak salah kita sama-sama pencinta film gore kan? Iya. Kami berdua nih sangat suka film-film yang siksa-siksa, agak disturbing. gitu ya. Jadi karena memang udah ada bayangannya, ngambil dari beberapa film gitu, adegannya sama atau mirip-mirip sama di Siksa Neraka. Nah itu tinggal kita bayangin aja, kita jadi korbannya tuh. Itu tusuk lah. Sempat nonton dulu atau gitu nggak sih untuk membangun? Oh enggak, kalau untuk membangun moodnya itu biasanya dibantu juga sama Astradanya, sama Om Bonti, sama Mas Anggi dibantunya dengan contoh, lu dibakar, gimana rasanya dibakar, gimana rasanya kena api yang sampai meleleh muka lu gitu, gimana rasanya lu dipukul, gimana rasanya lu, tangan dipotong, gimana rasanya gini. Jadi memang dipancing
Dan kalau nggak dapat pun mereka sabar banget gitu. Misal nih kita take ulang dan dikasih tahu bener-bener ini gini. Oh, kalau Pak maksudnya waktu di syuting itu bener-bener diarahin harus seperti apa, ininya kayak gimana gitu ya. Dibantu lah sama mereka. Biasanya ada pengarahan khusus kalau memang nggak bisa. Iya. Tapi kalau kita udah lancar ya main sendiri udah. Oke, kalau Rizky gimana ya? Kalau aku gimana ya? Emang disuruh dikasih kebebasan aja sih. Aku ngebayanginnya yang kayak aku ditusuk tuh gimana sih rasanya gitu loh. Kayak pokoknya yang aku tanamin ketika lu udah disiksa, kan lu badan lu hancur. Ketika lu hancur, lu tumbuh lagi. Nah, pas tumbuhnya itu paling sakit banget gitu. Nah, aku selalu didoktrin, lu udah disiksa keberapa kali nih kata dia. Udah ke 700 berapa kali nih kata dia. 170.000 kali katanya ditusuk. Terus pas tumbuhnya kayak dikasih alkohol gitu, pasti itu sakit banget kan, kayak tumbuhnya itu gitu, dan teriaknya itu pun lebih kayak gimana ya jelasin teriaknya ya? Sakit, histeris. Nah, kayak ngulung contohin dulu nih. Ulang lagi. Aw. Oke, tapi sebelum kalian baca skrip, sebelum kalian tahu soal film ini gitu ya, kalian pernah ngebayangin soal siksa neraka nggak sih, atau tahu ya mungkin di pelajaran agama atau apa gitu ya, tapi udah pernah tahu nggak sih tentang siksa-siksa apa aja yang ada di neraka gitu? Pernah. Udah tahu ya? Tahu. Oke. Terus ketika itu difilmkan apa sih yang kalian ketika itu difilmkan terus mau divisualisasikan, kalian ngebayangin gak sih kalau itu akan sevulgar itu gitu? Kalau aku sih lihatnya di trailer itu sangat-sangat diliatin kan gimana ditusuk. Kalau kalian gimana waktu pertama kali? Apa dengar siksa neraka? Iya, waktu pas lagi lihat siksa ngebayangin apakah ini sesuai dengan apa yang kalian tahu sebelumnya atau gimana? Atau ada yang ditambahin atau ada yang di kalau yang aku tahu sih ya, kalau nggak salah ada yang diambil dari surat Al-Humazah. Oke. Ya, kalau layum badana fi utama pasti kan dia akan lempar ke neraka utama. Wa ma adraka mal utama, apakah kamu tahu neraka utama itu? Narul muqaddam itu api azab Allah yang dinyalakan. Iya. Allah itu yang menolak afidah, yang membakar sampai ke hati. Tidak hanya yang musoda. Sungguh. Api itu ditutup rapat pas diri mereka. Fi aman muwaddadah. Sedangkan mereka itu diikat di tiang-tiang yang panjang. Oke. Ada kan? Ada, iya. Tapi berarti itu sama persis dibuat di film ini atau gimana ketika kamu udah baca? Iya, ada. Sangat persis ya dibuat ya? Di trailer pun ada yang diikat, mereka udah diikat gini, digantung. Itu kan itu. Oke. Iya. Sedangkan mereka itu diikat di tiang-tiang yang panjang. Harus begitu ya? Iya dong, lagi baca. Oke. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Ini bagus loh. Pengetahuan agamanya berarti bagus ya Gisya ya. Oke. Nah, Oke, tapi yang mau aku tahu ini ini cerita tentang siksa neraka, tapi aku pasti kalian pasti dapat nangkap hal-hal yang berbeda-beda tentang pelajaran apa sih yang sebenarnya atau pesan apa yang mau dikasih dari film ini ke seluruh penonton Indonesia yang nanti akan menyaksikan di ini Kisha jagonya nih. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. jadi khotbah di sini. Kalau film ini, kalau dari pandangan aku dan teman-teman yang lain sih, pastinya untuk tamparan dan juga pengingat sih. Bahwa, di dunia nggak lama, Neraka itu ada, gitu. Amin. Ya, akhirat itu ada, gitu. Yang dimana ini ngasih visualisasi bahwa apapun yang lo lakuin itu akan dapat ganjarannya, gitu. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Amin ya Allah. Dan ada pun orang yang timbangan kebaikannya berat, dia akan mendapatkan balasannya seberat biji zarah. Amin. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan ada pun orang yang timbangan kebaikannya ringan, dia akan mendapatkan balasannya seberat biji zarah. Iya, betul. Jadi setiap apapun yang kita lakuin, kita ngobrol gini aja nih ada ganjaran nanti. Oh gitu. Iya. Aduh, apa ya ganjarannya Omongannya bakal ke kira-kira? arah positif apa enggak, Oh, iya gitu, kan? iya, benar. Iya. Dan menjadi tamparan juga buat kami para pemain. Oh gitu. Karena di film ini pasti ada dosnya para pemain. Iya lagi bener. Apakah akan seperti ini gitu ya? Dan pinter lagi. Maksudnya bapak casting kita emang pintar, dia milih pemainnya yang ngelakuin itu di dunia nyata. Emang iya? Oh, sama banget sama. Emang iya? Iya. Iya. Iya ya. Ya ampun, saya Iya. Gua kagak juga.
Enggak ya? Saleh kan. Saleh, iya. Tapi setelah main film Siksa Neraka, ada apa yang itu memberi ke kalian juga nggak sih? Maksudnya ada, kan tadi kamu udah menjabarkan ada pesannya mengingatkan. Nah, setelah main film ini untuk para pemain, apa yang ada sesuatu yang berubah nggak di diri kalian atau oke nih gue kayaknya harus jadi lebih mengingat dosa gitu kan, ya ingat akhirat. Nah, kalau dari kalian gimana apa? Ya pasti gitulah, Sholat jadi lima ingat waktu. sholat, Sholat lima jadi waktu. ingat nggak kerja mulu, jadi ingat ada ngajinya, baca Al-Quran iya, gitu. iya. Pelan-pelan untuk menutup aurat. Oke. Dan yang pasti kalau buat aku nggak Emang pacar. iya. Hey, kan pelan-pelan. Iya, pelan-pelan, benar. Pelan, itu semua tuh butuh bagus, proses. Gue jujur ya. 1, 2, 3. Harus. Kalau dari Gisha, Kalau saya sih berpengaruh banget. Soalnya sih jadi nggak pacaran. oh gitu. Masya Allah. Emang lu aja gak punya cewek. Aja nggak punya cewek, bukannya emang nggak pacaran. Kan juga lihat aja tuh, juga 2 hari kemudian juga ada lagi. Oh, nggak mau pacaran? Nggak mau pacaran? Emang sebelumnya mau Percaya berarti? bang? Percaya? Enggak. Kan gue terakhir pacaran Mei, udah putus. Mei putus. Mei kemarin. Iya, Mei kemarin. Oke, Oh, putus. dulu Lagi ada syuting kan? Apa? Syutingnya kapan ini? Syuting ini. Syuting ini. Sumpah. Setelah Pas reading itu, Mhm. aku putus. Oke. Oh, putusnya gara-gara reading enggak kan? Enggak juga, Oh, emang oke. putus aja kebetulan. Oh, emang putus, terus setelah main film ini memutuskan untuk nggak mau pacaran. Ta'aruf aja. Ta'aruf aja. Alhamdulillah. Ya. Subhanallah. Doain Untuk aja ya, para guys. perempuan di luar sana, ingat ya Gisha lagi nyari ta'aruf ya, bukan pacaran ya. Ya. Nggak Kita pacaran. liatin dulu aja. Kalau Rizky gimana? Kalau Setelah aku- main film ini, apa ada yang berubah nggak atau cara pandang kamu tentang kehidupan, tentang agama dan lain-lain? Kalau itu nggak ada. Gak ada ya? Nggak apa-apa, it's okay. Karena kan apa ya? Ya aku udah tahu sih ini ganjaran semuanya. Iya, Dan sebelum melakukan film ini pun kayak kita udah tahu semua nggak sih kalau Iya. setiap yang kita lakukan itu pasti ada ada. ganjarannya. Iya. Tergantung ke diri kitanya. Siapnya kapan untuk berubah gitu loh. Iya, betul. Ini emang kayaknya udah alim dari dulu gitu ya. Jadi pas udah main film ini udah tahu gitu ya. Oke. Kisah dia anak pesantren ya? Enggak, lo yang pesantren. Enggak dong, gue MTSN. Oke. Oh, enggak. Nggak ada yang pesantren berarti ya. Mungkin aku ada bukan siapa? pesantren sih. Bukan Ke- pesantren. ke apa ya? Semi-semi pesantren lah. Semi-semi pesantren. sekolahnya. Iya. Cuman nggak nginep. Saya di pesantren itu gimana? Ngerti nggak sih kak? Yang Semi bukan pesantren. Kilat, pesantren Iya, kilat. jadi tuh kayak Oke. pulangnya sore. Kalau pesantren kan nginep. Tapi tuh di sekolah aku tuh ngaji terus. Ngaji terus tapi pulang Oh, iya, ke iya. rumah. Pulang, malah belajar yang kayak IPA, IPS tuh jarang. Oke. Ngaji terus. Itu kan semi pesantren namanya. Benar. Iya. Siap salah. Iya, atau sama Siap atau salah. ada yang tahu mungkin bisa di salah. komen kali ya. Iya. Oke. Kayak IT, SMP IT gitu loh. Oh, Yang model Ya sama, kita gue juga. Iya kayak gitu. Iya, yang ngaji tiap hari kan. Ya udah. Itu pas kapan? SD? SD. Wah, SD gua alumni pengadilan agama. Oh iya, sangat agama sekali ya memang anak-anak di sini ya, luar biasa. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Oke, terakhir mungkin bisa dikasih tahu kenapa sih penonton Indonesia harus nonton film Siksa Neraka dan kasih tahu kapan tayangnya juga. Oke. Oke. Dia main dia belum nih. Nah, kita udah capek ya? Jadi kita bisa nonton Siksa Neraka pada tanggal 14 Desember nanti 2023 di bioskop ya guys. Iya. Oke. Dan Kenapa? kenapa harus nonton? Dibaca dong itu. Kenapa kita harus nonton Siksa Neraka? Karena di sini banyak pelajaran bagi kita. Karena kalian yang nonton pasti bakal tobat nantinya ya. Yang mau bawa pacar siap-siap putus ya. Oh gitu. Komennya semua kayak gitu soalnya. Ini kayak nontonnya bareng pacar pulangnya putus deh. Berarti kalian? Kalian? Oh. Nanti bawa pacar putus? Gua Oh, nggak bawa. Oh, nggak dibawa. Iya. Coba mungkin abis ini dibawa, siapa tahu bisa lebih ini. Putus Gitu. bisa nikah. lebih Putusnya Siapa kayak- tahu putus bisa langsung nikah. Nikah. Iya, betul. Putusnya bukan karena kita nggak sayang gitu, Iya. karena kita biar halal. Ih, Nah. betul. Oh, iya. Lu halalin dong. Luar biasa. coy, gue 23 tahun coy. Kenapa? Iya, emang kenapa? Belum siap. Oh, belum siap. Iya. Dulunya kali Iya. belum siap. Tapi semua tuh harus ada kesiapan. Tahu. Iya lah. Betul, Iya, apalagi iya. lelaki Iya kan kan? tanggung jawabnya besar. Betul. Harus Dan siap Zina main. atau zina. Jangan ngasal-ngasal aja nikah-nikah. Semua juga harus ada Oke. tanggung jawab. Terima kasih untuk teman-teman. Sekarang kita mau main games ya. Oke, ini adalah
Tebak judul film horor dan nama hantu. Oke. Wah, ini Oke. udah keluar nih. Siap? Tolong operatornya jangan kecepetan ya. Oke, ini adalah yang pertama. Are you ready? Ready. Ready. Oke, judul film. Apa nih? Apa ini? Judul film horor, film horor Indonesia. Dilarang panggil orang. Emang ada film Indonesia, film horor Indonesia. Oh, film horor Indonesia. Iya. Udah tayang nih, Kak? Udah tayang. Ntar lu, ini kan nunjuk. Iya. Nunjuk. Dilarang. Ini bisa orang, bisa berdiri. Atau bisa satu. Iya. Bisa satu, bisa orang. Saya nggak nonton film Indo. Tunjuk dilarang satu. Lo nggak suka nonton film Indo apa? Enggak, gue enggak. Gak ada yang Tidak tahu. ada yang nonton lagi. Coba. Apa pintu terlarang? Bukan. Pintu terlarang, apakah benar? 1, 2, 3. Kamu tidak sendiri. Oh, kamu. Kamu Begini. tidak. Aku pikir dia tuh begini sendiri. tuh mereka ngobrol. Enggak tuh film apa masalahnya? Film horor, kamu tidak sendiri. Ada. Iya, emang. Was! Siksa neraka. Perempuan tanah jahanam. Yes, bener apa enggak? Sotoy Mbak. Bisa neraka. Gue langsung lihat api-apinya doang. Oke. Ghostwriter. 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 Yang mana dia? Ini udah tenang ada dia. Ayo dong, tim cowok nggak ada nih. Oke, ini. Oh, wih, buset. Kayang. Kuyang. Oh, kuyang. Apakah? 1, 2, 3. Kuyang. Kuyang. Oke, ini mudah ya. Oke. Nah, Aduh, susah. Sabar nih. Diambang kematian. diambang. Ambangin Gimana? banyak Ya, ya. ini judul film ya? Judul film horor. Itu. Judul film horor. Ini tadi kan kalau kamu 1, ini apa nih? Ceritanya 3. Pasti belakangnya kematian. Iya. Ini apa sih? Aku nggak tahu ini. Ini ada kayak verify-nya aplikasi. apa Ini sih? checklist. WhatsApp nih kan? Bukan. Ini apa? Ini profil. Bukan profil, apa sih? Nggak tahu nih, aku Checklist, jujur nggak tahu. Ini checklist. jujur nggak tahu nih. Tiga anak. 3. Coba cari yang ada ini tiga-tiganya ada apa? Eh, Apa dulu? Sosok ketiga bukan? Sosok ketiga. Jauh Emang banget, ada? Jauh banget ya. Jauh banget ya. dulu. Oke, kita langsung aja ya. 1, Langsung 2, aja. 3. kalian Kalian pantas pantas mati. Loh, itu apa? Yang profil. Hey, Pantas itu. Mimin, ini apaan? Oke, Pantas next. gimana? Pantas. Oke, next. Susah juga. Gambar hantu. KKN Desa Penari. Iya, KKN Desa Penari. Emang iya. Karena ada penarinya. Nggak ada desanya, nggak ada KKN. Ini desanya. Kayak bukan nih. Ini desa ada pohon. Gambar hantu penari. Gambar emang dia penari ya? Nyi Roro Kidul. Nah, Gambar foto hantu. Yang pakai Nyi Roro Itu Kidul. tari. Ini ijo Nyi Roro Kidul. iya Nyi Roro Kidul. Iya kan? Oke, coba Iya, ini Nyi ijo, Roro Nyi Roro Kidul. Kidul. Terus Gambar ini apa? hantu Nyi Roro Kidul. Gambar hantu Nyi Roro Kidul. Emang ada film? Di kidul-kidul gitu. Coba. Ada sih. Ada ingat? Lukisan Lukisan kayak Ratu Ratu Kidul ya kan. Oh, ya. Film Boleh tahun lah berapa ya, itu? ada kidul-kidul. Coy. Film apa kan? Pernah denger nih gua. Nah, ini nama hantu. Toyol. Toyol. Sangat Itu nggak ada mudah. bayulnya ya. Oke. Tuyul dan kayu. Iya. Oke, tuyul. Nah. Film, ini film. Penangkap hantu. Pengabdi setan. Pengabdi setan. Mas. Pengabdi setan. Kok kamu sih? Penangkap hantu. Ya ampun. Coba sekali lagi. Oh iya, abdi negara ya. Iya. Nice. Nah, Sisa neraka. masa? Enggak, anjir, ini apaan lagi? Sakit dulu nih. Ada algo jadinya. Iya, ada gojok. Ada api-api. Bisa neraka. Siksa neraka. Bener nggak? Kalau Kisha apa nih jawabannya? Gimana sih? Sisa neraka sih. Bener, coba. Iya. Wah, saya salah ternyata. Oke, terima kasih untuk Rizky, Kisha, dan Ratu yang udah mau mampir ke kompas.com. Pokoknya semoga sukses filmnya, banyak ditonton. Tayang 14 Desember di seluruh bioskop Indonesia. Jadi jangan lupa saksikan Siksa Neraka Malam 14 Desember 2023. Jangan nonton bajakan ya. Yap, pokoknya sampai ketemu lagi, sampai kompas.com. Dan maju terus perfilman Indonesia. Dah.